Karena memang selama ini APBN kita belum bisa membiayai semua sektor. Jadi ada hal-hal yang perlu diefisiensikan supaya ada pemerataan. Kalau menurut saya yang paling efektif digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat akar rumput seperti kesehatan masyarakat. Efisiensi itu memang bisa saja diperlukan asalkan memang sesuai dengan sasarannya gitu. Jadi tidak lagi membuat anggaran di kementerian atau lembaga yang tidak sesuai dengan posnya gitu. Di sektor pendidikan, kesehatan gitu, mungkin dengan ekonomi. Saya setuju jika memang ditemukan anggaran-anggaran yang mungkin kurang tepat. Memang efisiensi ini mungkin tidak hanya terjadi di kalangan pemerintahan saja, tapi pasti akan berdampak pada sektor swasta. Jangan sampai kita memberikan sebuah keputusan tanpa kajian yang secara mendalam, aslinya justru berdampak pada perekonomian kita. Tidak masalah pemangkasan anggaran itu, selama relokasi atau penempatan anggaran berikutnya itu adalah tepat sasaran. Yang paling diprioritaskan yaitu adalah satu, sektor pendidikan. Selain pendidikan adalah kesehatan. Anda kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa. Yang menjadi perhatian kita juga di tahun 2025 ini adalah kewajiban membayar utang. Bang Uki, utang kita tahun ini jatuh temponya 800 triliun plus bunga 500 triliun. Bagaimana kemudian pemerintah menyiapkan dana sebanyak itu untuk membayar hutang-hutang? Apakah sudah dipersiapkan? Sudah. Okay. Kan itu sudah masuk di dalam RAPBN kita ya, sewaktu masih dirancang, kemudian juga sudah disahkan kemudian gitu ya. Jadi kalau terkait utang ini sebenarnya publik nggak perlu khawatir. Jadi rasio utang kita itu masih jauh dari apa yang digariskan batas maksimum oleh undang-undang kita, yaitu sekarang masih di 40 sekian persen ya, 45% ya. Sementara batas atas maksimum itu 60%. Dan itu sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ya, jadi nggak usah khawatir lah. Justru ya di sisi lain ini sebenarnya adalah ketika badan global ya atau negara lain memberikan pinjaman atau bahkan rakyat sendiri, karena salah satu komponen utang itu adalah suku apa namanya ya intinya itu dari domestik juga, dari rakyat suku bunga kita negara. Obligasi itu maksud saya, obligasi. Nah, jadi semakin baik ya negara ini running, maka publik dalam negeri maupun luar negeri juga akan semakin percaya. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi begini, utang itu jangan dilihat sendirian, dia nggak stand alone gitu. Bahwa utang kita meningkat artinya kita makin susah, enggak. Selama dia dipakai untuk hal-hal produktif, untuk memacu lagi perputaran roda ekonomi, maka hasil yang kita dapat dari uang yang kita utang itu kemudian hari bisa lebih besar daripada utang plus bunganya. Oke. Gitu, jadi dia nggak boleh lihat sendiri ya, kita juga harus ngelihat misalnya GDP gitu ya, Indonesia. Dan nilai aset itu 2014 dari yang tadinya 1.700 triliun ya, sekarang di 2024 itu nilai aset kita udah 13.000 triliun ya. GDP juga dari yang tadinya 10.500 triliun di tahun 2014 ya, sekarang di tahun 2024 di angka 20.000 something triliun. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat utang, jangan seperti kita melihat kita karena nggak punya uang maka kita belanja makan di warung gitu, nggak gitu. Ini utang ini dipakai untuk pos-pos yang produktif. Oke, Bang Uki, tapi yang menarik ini adalah dari efisiensi 306 triliun, apakah juga sebagian akan dipakai untuk membayar utang di tahun 2025 atau seperti apa nih? Enggak. Efisiensi ini fokus untuk 8 program hasil terbaik cepat dan juga 17 program prioritas. Tapi kalau misalnya teman-teman ingat ya, jadi saya ini kan dulu kan juru bicara TKN, tim kampanye nasionalnya Prabowo Gibran juga. Jadi di program prioritas nomor 3 sebenarnya Prabowo Gibran itu sudah menjanjikan ya efisiensi birokrasi gitu. Jadi balik lagi ya, nggak mau ngambil jalan gampang dengan naikin PPN 1% ke barang-barang konsumsi, memilih untuk menunaikan janji politik program prioritas nomor 3 yaitu efisiensi birokrasi. Nah inilah yang sedang kita lakukan ya, tadi juga disinggung, bener loh, tadi saya lihat komentar masyarakat
Buat kesehatan, alhamdulillah kita baru aja mulai cek kesehatan gratis, ya. Jadi ini pertama kali sepanjang Republik ini berdiri, negara secara masif memberikan proteksi kepada mereka yang sehat. Kalau dulu kan memberikan layanan kesehatan kepada mereka yang sakit, BPJS, ya. Sekarang kita upgrade. Mereka yang sehat sekarang juga harus diproteksi supaya sehat terus. Dan alhamdulillah kita sudah mulai. Pendidikan tadi saya juga sudah katakan. Misalnya dengan renovasi sekolah-sekolah yang rusak, negara sudah menganggarkan 17,5 triliun, bahkan belakangan ini sudah dari DIPA-nya itu 20 triliun. Oke, gitu. baik. Dan ini besar sekali, besar sekali. Jadi untuk pendidikan, untuk kesehatan ya, lalu ya salah satunya juga program makan bergizi gratis dan semoga tidak dibentur-benturkan lah. Jangan karena untuk makan bergizi gratis, terus bukannya bagusannya untuk pendidikan ya enggak, mereka kan saling mendukung. Artinya banyak sekali program prioritas yang diprioritaskan oleh Prabowo Subianto bersama dengan Gibran begitu Pak Presiden. Tapi Pak Haryadi mungkin ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Bang Uki mungkin terkait dengan PHRI ke depannya seperti susah-susah, apa? Karena kalau kita lihat ini memang dampaknya langsung ke PHRI. Memang menyangkut masalah tadi ya kan pemerintah melakukan efisiensi ya. Tentu kami juga harus melakukan efisiensi kalau memang ternyata ini cukup signifikan penurunan market share di kami, ya otomatis efisiensi itu kan harus menjaga kelangsungan agar operasional perusahaan berjalan. Nah itu salah satunya adalah memang kami mengurangi kapasitas. Dan kalau mengurangi kapasitas berarti kita juga harus melay off sebagian dari karyawan kita. Nah ini juga mesti dipikirkan juga, artinya tidak hanya PHRI aja ya, mungkin yang lain juga akan mengalami hal sama karena pastinya dengan menurunnya spending dari pemerintah, pasti para pihak di swasta itu juga akan menyesuaikan. Oke, tapi sudah ada prediksi tidak dari PHRI terkait dengan penurunan, ada berapa persen nilainya dan besar sebagainya? loh Mas Dede. Jadi kita menghitung ya government spending government market share di sektor akomodasi itu 40%. PHK bagaimana? Itu nilainya kira-kira 24,8 triliun. Apakah juga akan ada PHK nantinya? Ya kalau menurun kan gimana? Kalau nggak ada tamunya kan, kalau tamunya menurun drastis kan harus dilakukan penyesuaian. Nah ini bukannya nakut-nakutin nggak lo ya, tapi kan suatu hal yang lumrah aja kalau begitu harus ditekan kapasitasnya karena memang tidak ada volumenya kan ya memang terpaksa harus dilakukan. Nah itu yang perlu kami sampaikan dan mudah-mudahan sih kita juga melihat tadi ya kan faktor yang paling utama adalah tadi kan efisiensi. Kita juga mendukung efisiensi itu Mbak, dan salah satu yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan kepada Ibu Menteri Keuangan, kami sudah kirim suratnya, itu melalui digitalisasi. Jadi kami ini sudah masuk di e-katalognya LKPP. Jadi semua belanja akomodasi itu harusnya nanti akan terdetek. Paling tidak kebocoran dari sistem pembayaran dan macam-macam lah ya yang sifatnya under table dan sebagainya itu akan otomatis akan hilang. Itu kita udah usulkan dan kami sendiri sudah membangun sistem itu. Jadi kami sistemnya kebetulan juga dengan teman-teman yang membangun IT di LKPP kami juga udah berhubungan, kemudian ditangani oleh Telkom. Kita tinggal connect aja tuh kapan siap gitu, karena ini kan versi 6 di IT-nya LKPP. Itu kita juga bukannya kita ini loh ya nolak-nolaknya, kita setuju efisiensi tapi dengan cara-cara yang tepat. Karena kalau langsung main potong aja yaitu tadi dampaknya ke stimulus daerah dan sebagainya. Harus diperjelas terlebih dahulu ya untuk nanti baru dilakukan efisiensi mendalam. Kita akan bahas lebih lanjut pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.